Oke, baik. Setelah kita bicara tentang product management, ya, salah satu hal yang paling penting dari product management itu adalah tentang flow order, ya. Bagaimana flow dari memesan sebuah barang. Jadi alur dari memesan sebuah barang. Ternyata memesan sebuah barang, ya, alurnya itu juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan omset, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri atas itu adalah restoran Padang gitu ya, kalau di Bogor terkenal Simpang Raya dan Trio pastinya gitu ya. Kemudian kalau di tempat lain gitu ya banyak banget kayak di mall-mall tuh ada restoran Padang namanya Natrabu gitu ya. Kemudian ada Pagi Sore gitu. Itu memang terkenal banget. Nah, restoran Padang yang di sebelah kiri atas, sebelah kanan atas itu adalah Marugame Udon gitu ya. Kemudian yang kiri bawah itu adalah beberapa franchise, bisa jadi McD, bisa jadi KFC dan teman-temannya gitu ya. Modelnya model-model eh, apa namanya? Junk food lah ya. Dan yang terakhir adalah kafe-kafean gitu. Tanpa kalian sadari, keempat ini sebetulnya punya flow order yang berbeda-beda ya. Apa bedanya? Pertama, kalau yang Padang, kalau lu datang ke restoran Padang, dipastiin adalah nggak perlu lu pakai bak bibu gitu ya. Dipastikan lu duduk, langsung semua makanan disediakan. Ini kalau case-nya lagi tidak pandemi ya. Kalau pandemi sekarang udah mulai boleh milih deh gitu ya. Kita milih dulu boleh dikasih. Atau tetap beberapa restoran Padang saya lihat tetap nyajiin aja di meja, tapi di wrapping sama plastik gitu ya. Oke, tanpa disadari tuh kita ngelihat itu. Nah, kemudian yang Marugame Udon sebelah kanan atas, itu juga sebenarnya kayak restoran Padang sih. Konsepnya open kitchen, lu lewat dari ngambil apa namanya? Dari ngambil tempat untuk bawa piring itu gitu ya. Kemudian ngambil piring, terus tunjuk tuh mau yang mana gitu ya. Sampai mendekati kasir tuh udah mulai banyak tuh. Ada gorengan, ada telur gitu ya. Lu boleh milih yang manapun gitu kan. Modelnya sama, jadi kayak Padang tapi dia nunjuk gitu kan. Kemudian disiapin. Nah, kalau yang di kiri bawah itu modelnya adalah model-model junk food yang kebanyakan kita hanya perlu tinggal nunjuk aja. Ini udah ada menunya dan rata-rata jualnya paketan-paketan. Ya, kalau kita belajar sebelumnya, kenapa primary dan secondary itu salah satunya adalah mereka membuat paketan-paketan gitu ya supaya semuanya udah jadi satu gitu. Nah, sedangkan yang terakhir itu kalau misalnya ada pelayan gitu datang dia nanya dulu kita mau apa dicatat biasanya kita ngelihat menu gitu. Nah, disadari atau enggak, pola yang beda dari 4 ini sebetulnya juga mempengaruhi kita seberapa banyak akhirnya kita mau makan apa enggak. Ini kalau yang saya rasain ya, jadi bisa jadi setiap orang beda. Kalau kita di nasi Padang, kita niatnya cuma mau makan nasi sama rendang dan telur atau telur sama ayam doang, karena tiba-tiba lu ngelihat kikil gitu ya, ngelihat tunjang, ya ngelihat ayam pop, akhirnya bisa jadi tuh kita makannya lebih banyak. Ya, karena awalnya udah tersedia gitu. Sama juga yang kayak Marugame Udon, kalau awalnya lu cuma mau satu menu, tapi karena lu lihat, "Oh tambah ini deh, tambah ini, tambah ini." Nah, si tambahan-tambahannya itu juga sebenarnya adalah secondary product yang harganya lumayan mahal loh. Karena harga menunya mungkin let's say 30.000 ya, tapi tambahannya sendiri bisa belasan ribu gitu. Nah, itu juga yang kalian harus tahu gitu ya. Nah, dibanding dengan paketan-paketan. Paketan-paketan ini juga cenderung punya model pricing gini, kalau belinya à la carte tuh berarti satuan, "Beli ayam dong satu," jarang kan. Biasanya kita mainnya kan langsung paket gitu, nggak mau dong menunya à la carte-nya. Karena kalau mesen ayam misalnya KFC atau di McD gitu, ayamnya aja pasti lebih mahal dibandingkan kamu beli langsung paketan. Nah, itu salah satu strateginya ya. Nah, yang satu lagi adalah menunya by order seperti ini. Nah, biasanya, ini kalau saya pribadi, lebih banyak akan dan lebih konsumtif kalau kita milihnya adalah ngelihat yang udah jadi gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebetulnya mayoritas konsumen itu adalah impulsive buyer ya, atau adalah pembeli yang membelinya tuh dengan tiba-tiba gitu. Itu yang disebut dengan impulsif. Nah, ini salah satu pakar digital marketing dan marketing ya, Dewa Eka Prayoga dia banyak channel YouTube-nya, Instagram-nya juga seru gitu ya. Menurut dia flow order itu sangat mempengaruhi omset dan juga cost ya. Omset tuh berarti perputaran uang yang diterima, cost tuh berarti biaya, iya dong. Bayangin nggak yang kayak model tadi Marugame Udon,
pelayannya iya, yang jadi masaknya juga dia, gitu kan. Tapi kalau setiap meja harus datang pelayan, nyatet, wah itu nambah biaya dong. Ya, karena harus nyiapin. Sedangkan kalau model yang satu kan nggak perlu, semua orang udah diem di situ, paling ada beberapa cleaning service. Nah, bicara tentang yang tadi saya contohin, salah satunya kayak, apa namanya, mmm, waralaba ya, franchise kayak KFC dan lain-lain sebagainya, kalau kalian perhatiin, gitu ya, kalau kalian perhatiin, dia itu, jarang banget punya pegawai di luar dari yang, ada di kasir. Nah, udah mulai kebiasaan nih kalau di luar negeri ya, kalau mereka udah makan fast food, saya nyebutnya udah makan fast food, nah itu selalu ngebenahinnya atau ngerapiinnya sendiri gitu ya, selalu ngerapiinnya sendiri. Jadi buang sampahnya langsung sendiri. Selalu di Indonesia kadang-kadang orang masih ninggalin tuh, tapi pelan-pelan kalau kalian perhatiin di beberapa fast food udah mulai ada petunjuk tuh, tolong dong kalau habis makan rapiin sendiri." Pelan-pelan udah ke arah sana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngurangin jumlah pegawainya juga yang untuk ngerapiin gitu. Itulah kenapa saya bilang flow order mempengaruhi omset dan juga cost. Nah, teman-teman semua, ini yang, nggak kalah penting, di beberapa fast food saat ini, langsung aja deh kalau boleh nyebut ya, kayak McDonald's gitu ya teman-teman, itu sekarang sudah mulai ada model order seperti ini. Ini ibaratnya kalau kalian ke stasiun Gambir untuk cetak tiket kereta ya, sekarang udah ada yang namanya self order begini gitu ya, apalagi zaman-zaman lagi Covid gitu ya, udah mulai tuh orang-orang untuk mesen sendiri gitu kan. Nah, ini udah mulai nih. Nah, tapi di Indonesia nggak semua orang juga kan melek digital. Saya perhatiin beberapa restoran di Indonesia yang menggunakan konsep model gini, tetap aja naruh pegawainya untuk jagain di sampingnya gitu ya. Paling simpelnya adalah di McDonald's yang ada di daerah Cibinong tuh ya. Itu kalau kalian perhatiin, itu ada nih mesin model begini atau yang di daerah Cibubur di tol ada, tapi tetap ada orang yang nungguin karena beberapa orang masih belum familiar dengan model seperti ini. Apalagi pembayarannya ini rata-rata pakai wallet. Nah, jadi ada beberapa pola tentang flow order. Pertama adalah datang, kemudian pesan, ya, pesan itu berarti antri, ambil, bayar, duduk, sama makan. Tapi ada juga yang datang, duduk, pesan, antri, makan, dan bayar. Tadi yang seperti saya jelaskan di awalnya. Ini semua nanti ngaruh banget ke omset, karena orang bisa impulsif bayar apa enggak, dan juga ngaruh apa enggak ke biaya untuk orang setup rumah makannya gitu ya. Oke. Anyway, bicara tentang flow, ternyata flow order ini tidak hanya diterapin hanya untuk kuliner, tapi toko sekelas IKEA ini juga menerapkannya dan terbukti sukses banget, ya, terbukti sukses banget. Dan kalau teman-teman baca banyak strategi IKEA, wah itu benar-benar keren banget sih ya. Sebelum saya masuk ke tentang IKEA, saya mau cerita, mungkin saya lupa. Belum lama ini atau 1 tahun lalu, IKEA tuh buka di Bandung. Saking banyaknya orang mau ke IKEA, sedangkan di saat itu adalah mulai ada pembatasan orang nggak boleh berkerumun, orang tuh pakai model ini loh, pakai model tiketan loh. Jadi kita ngambil dulu, kita kasih tahu bahwa kita mau ke sini jamnya jam segini. Jadi dibatasin, hanya boleh sampai sampai jam segini aja. Bayangin nggak kekuatan sebuah brand sampai orang tuh datang ke sana aja harus pakai nomor, ngantrinya jam berapa. Nah, saya mau bahas in general ya. Ya, why is IKEA so successful? Kenapa sih IKEA itu bisa sukses gitu ya sebagai home furnishing gitu? Karena mereka tuh menargetkan customer yang mind first. Jadi dia menargetkan pikirannya konsumen dulu gitu ya, bukan cuman dompetnya konsumen. Yang menarik teman-teman, IKEA ini kalau di luar negeri itu termasuk barang-barang yang middle low. Jadi kelasnya kelas menengah, menengahnya menengah ke bawah ya. Tapi di Indonesia anehnya lagi ini kelasnya justru menurut saya rada menengah ke atas. Mirip kasus kayak kayak Indomie masuk Afrika. Indomie itu di Indonesia adalah barang menengah ke bawah. Di Afrika itu barang mewah banget. Jadi ya satu produk begitu masuk negara lain dengan tingkat ekonomi yang berbeda, itu benar-benar bisa berubah banget gitu ya. Oke. Nah, yang menarik dari IKEA adalah they learn that over 50%, 50% customer purchase are inclusive buyer. Jadi 50% orang tuh sebetulnya adalah orang-orang yang kalau beli tuh mendadak gitu ya. Jadi mereka mendesain tokonya untuk men-trigger itu artinya memacu orang-orang untuk beli. Ya, kebayang nggak sih?
konsepnya IKEA tuh kalau kalian perhatiin tuh ada sebelah kanan tuh kayak garis gitu ya muter. Jadi kalau kita masuk ke IKEA, itu rata-rata dia punya satu lantai ya, satu tempat di mana orang bisa makan di sana, modelnya kayak kafe ya. Karena udah seharian muter pasti lapar tuh. Karena kita dibawa muter, dia punya kafenya di sana. Begitu kita masuk, kita mulai masuk ke tempat-tempat yang modelnya ruang tamu, ruang tidur, sofa gitu ya. Di bawah muter lagi ruang kerja gitu ya. Di bawah muter lagi ada kursi, di bawah muter lagi kamar tidur lagi nih, macam-macam kasur gitu ya. Di bawah muter lagi ya sampai pernak-pernik rumah dan akhirnya kita ketemu dengan kasir ya. Tanpa disadari IKEA membawa kita melakukan itu gitu ya. Jadi dia bilang IKEA ini in most store you pick what you want to see dan live ya. Di banyak kan toko kita tuh datang, kita mau ngambil yang mana udah gitu pergi. Tapi di IKEA instead IKEA uses the rest track method. Jadi IKEA ini bikin kayak apa ya? Kayak semacam apa? Tempat lu track, lu bisa jalan dari satu titik ke tempat lain gitu. Jadi kayak perjalanan lah ya. Nah, itu yang ngebuat orang mau nggak mau jalan. Dari situ rutenya kalau kalian perhatiin, kita nggak bisa loh keluar dari rute itu. Karena jalur masuk cuma satu, jalur keluar cuma satu. Jadi mau nggak mau memang rada pegel harus muterin itu gitu ya. Nah, di sepanjang jalan kita ngelihat semua produknya. Bayangin ya, orang-orang yang impulsif buyer yang tadinya nggak mau beli, lucu ya gitu ya, jadinya beli gitu. Jadi flow order yang mereka buat adalah flow order yang ngebuat orang yang tadinya nggak pengen beli, jadi pengen beli gitu. Nah, ini orangnya dia bilang, "We build our store like a maze." Jadi itu dia bikin bikin tokonya kayak maze ya. Jadi mereka ngerasa bahwa mereka lagi jalan di sebuah katalog yang cantik gitu. Kalau selama ini katalog bentuknya pamflet dan flyers, tapi ini bentuknya real real gitu, lu bisa ngelihat 3 dimensi. Wah, kayak gini ya. Bahannya bisa disentuh, segala macam dan di setiap barang-barang itu dia nyediain satu komputer untuk kita searching, barang ini masih ada apa enggak gitu ya, dan ada pelayannya walaupun jumlahnya nggak banyak gitu ya. Jadi mau nggak mau ini nge-encourage orang untuk habisin waktu lebih banyak di toko IKEA dibandingkan toko-toko yang lain. Karena kalau toko yang lain kan ya lu udah punya list tinggal belanja. Kalau ini lu mau nggak mau ngikutin rute gitu ya. Nah, kalau kalian lihat gitu, ini adalah standar layout yang di kiri atas, itu standar layout toko pada kebanyakan ya, atau minimarket pada kebanyakan. Ya kalau kita masuk, kita biasanya ketemu kasir, ketemu es krim di sebelah kiri gitu ya, ketemu roti, masuk, susu, minuman biasanya di belakang. Cara kita muter segitu. Kemungkinan kita muterin semua layoutnya kecil banget. Tapi yang dilakukan sama IKEA adalah dia bikin kayak maze. Kita masuk di satu titik, kita nggak akan bisa keluar lagi ke titik itu. Mau nggak mau, kita harus muterin itu semua dan harus kita laluin. Itu hebatnya flow order yang mereka buat gitu ya. Jadi dari flow order yang mereka buat, mereka memastikan bahwa orang yang datang ke sana nggak mungkin nggak belanja. Lu nggak belanja, pasti ujung-ujungnya lu belanja. Masa sih nggak belanja udah pegel gini, masa pernak-pernik harga yang murah pun lu nggak beli gitu kan. Atau dari tadi lu niatnya belanja, lu bisa belanja banget akhirnya gitu loh. Karena dia bilang dia mengutamakan supaya orang-orang bagaimana melakukan promosi dengan cara orang-orang itu tanpa sadar lagi dipromosiin sama dia. Itu teman-teman sekilas tentang flow order dan contohnya IKEA, bagaimana keberhasilan IKEA menggunakan sebuah flow order yang baik. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.